kami akan memperkenalkan kampus kami, yaitu Stikers Panakukang. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kadri Basrudin dengan NIM 2103154, kelas C RMIK. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara jika kita ingin membuka form yang sudah kita buat atau yang kita sudah buat tanpa melalui aplikasi Visual Basic. Atau kata lain, membuka aplikasi Visual Basic terlebih dahulu baru bisa masuk ke form. Nah, di sini kita bisa langsung cukup mengklik formnya. Di situ akan otomatis terbuka. Nah, seperti ini saya sudah melakukan contoh sebelumnya. Kita klik saja, nah akan muncul tabelnya otomatis seperti ini. Nah, kita akan membuat langkah awalnya yaitu kita cari file Visual Basic yang ingin kita buatkan. Sini saya akan pilih form modul praktikum analisis perancangan. Nah, di sini kita masuk di bagian project-nya. Kita pilih yes. Oke. Sebelumnya kita lihat di sini project-nya. Project 14 lalu oke. Nah, di sini kita pilih file di bagian atas toolbar-nya ini. Toolbar file. Nah, di sini kita pilih yang ada tulisan make-nya. Jadi make tugas form analysis, kita pilih itu. Nah, di sini kita pilih desktop. Di sini saya akan mengganti nama formnya.
Lalu kita oke. Kita tunggu prosesnya compiling. Kita cek, kita keluar dulu. Nah, di sini filenya sudah ada. Kita coba klik langsung formnya, projectnya. Nah, di sini kita masukkan username dan password. Maaf karena saya lupa username dan passwordnya, jadi kita masuk ke Visual Basic dulu. Langsung kita close, kita kembali ke username-nya. Katri 3108, lalu kita oke. Nah, di sini sudah terdapat banyak form. Nah, di sini di foto-foto ini kita dapat membuka formnya, form identitas pasien, dokter, diagnosa. Begitupun di bagian masternya kita bisa buka formnya di situ, di sini. Kita buka identitas pasien. Dokter, diagnosa, ruangan, obat. Di transaksi kita punya pendaftaran rawat jalan, poliklinik, pelayanan rawat inap, administrasi rawat jalan, dan administrasi rawat inap. Begitupun dengan gambar foto-foto di sini, kita cukup klik image-nya, akan muncul otomatis seperti ini. Dokter, diagnosa. Nah, langsung saja kita input datanya melalui 10 form di sini. Form di tugas analisis ini. Pertama kita input identitas pasiennya. Kita nyalakan. Kita bikin nomor rekam medis baru.
tanggal lahir, alamat, BPJS, nama penanggung jawabnya, kerjaan, hubungan terhadap pasien, saudara. Di sini kita cukup kasih tanda garis datar. Di sini kita pilih pelajar mahasiswa, pangkatnya garis datar, NIP-nya. Status garis datar saja. Di sini pelayanan yang dituju kita pilih puli mata. Dokter rumah sakitnya, waktu 10:17. Pengirim, kita simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil menyimpan datanya. Nah, adapun cara untuk mencari data pasien. Sini cukup kita nyalakan dengan input, kita ketik nomor rekam medis yang kita cari. Nah, di sini akan otomatis muncul semua data-datanya. Sekarang kita mencoba menggunakan tombol ubah. Di sini di bagian pekerjaan, saya akan menambahkan sesuatu yang ini. Saya ubah. Nah, di sini otomatis akan terubah. Nah, sekarang tombol hapusnya. Di sini saya akan mencoba menghapus. Kita bikin data baru dulu. Nah, data baru ini kita akan menghapus. Kita klik, lalu kita hapus. Nah, data tersebut sudah berhasil kita hapus. Nah, tombol keluar, kita cukup klik saja. Nah, kita otomatis sudah keluar. Kita masuk kembali. Sekarang kita coba dokternya. Di sini kita input. Kode dokternya kita tambahkan K06. Nama dokter
Dr. Nurhalisa. Perempuan. Tanggal lahir, tempat tanggal lahir. 29/02/2097. Spesialis Opjin. Nomor telepon alamat tempat praktik Poli Opjin. Kita simpan. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita berhasil menyimpan data dari Dr. Nurhalisa. Kita input. Kita coba menggunakan tombol cari. Di kode dokternya kita cari kode dokter 5. Oh, maaf. Salah. D05. Nah, di sini muncul otomatis. Sekarang kita batal, lalu input. Kita mencoba ubah tadi karena kita salah menginput. Kita cari K06 terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita ubah jadi D. Lalu ini di nomor telepon kita tambahkan 1 angka. Lalu ubah. Nah, sudah berubah. Nah, selanjutnya hapus. Kita batal dulu lalu input. Misalnya D07. Kita simpan. Nah, di sini kita akan mencoba menghapus barisan D07 ini karena kosong. Jadi kita klik tanda panahnya lalu kita hapus. Nah, kita berhasil menghapus tabel yang kosong tadi dengan kode dokter D07. Sekarang kita keluar. Kita masuk kembali. Nah, sekarang diagnosa. Kita input. Sini kita masukkan kode diagnosanya. Kode diagnosanya S93.4 dengan nama diagnosa sprain ankle. Lalu kita simpan. Nah, berhasil. Nah, ada pun cara untuk mengubah. Sini kita batal lalu input. Nah, kita coba mencari kode IS10. Dicari. Nah, akan muncul stroke seperti ini. Kita batal. Nah, di sini kita coba mengganti atau mengubah. Kita akan mengubah. Misalkan ini stroke. Kita akan tambahkan E di belakangnya lalu kita ubah. Nah, di sini berubah. Kita hapus lalu ubah kembali. Nah, berubah.
Nah, kita coba untuk membuat kode lain. Di 50. Maaf. Lalu simpan. Nah, di sini kita coba hapus, kita klik, lalu hapus. Nah, di sini sudah kita berhasil menghapus data tadi. Selanjutnya kita coba tombol keluar. Udah masuk kembali. Masukkan username dan password. Kita coba ruangan. Di sini kita input, ruangannya kita tambah R06, nama dokter, di sini kita mau tarik dokternya. Nah, di sini nama dokternya sudah muncul dengan mengklik tampilkan data. Coba D05 contohnya. Di sini kita dapat menarik data dari form dokternya ke form ruangan. Kita kembali ke awal. Nurhalisa. Nah, kode ruangannya di sini kita kasih R06. Tarif per harinya misalkan 200.000. Lalu simpan. Nah, kita coba tombol carinya, kita input. Ini kita cari R03. Nah, datanya akan otomatis muncul seperti ini. Jika nama dokternya tidak muncul, cukup klik tampilkan data. Batal. Di sini kita coba ubah R06. R06. Sini coba kita tambahkan. Misalkan di sini kita ubah jadi 400, lalu ubah. Nah, di sini berubah, yang tadinya 200 berubah menjadi 400. Kita perhatikan, berubah. Selanjutnya, kita batal dulu, lalu import, kita bikin ruangan lain. Simpan misalnya di sini kita bikin data kosong. Nah, kita mau menghapus data kosong tersebut, cukup kita klik bagian samping kiri tabel, lalu kita hapus. Berhasil. Nah, sekarang kita keluar. Kita masuk kembali. Kita masuk di form obat. Di sini kita input. Kode obatnya kita masukkan 06. Harga obatnya 80.000 misalnya.
misalnya, lalu simpan. Nah, di sini kita berhasil menyimpan data obatnya. Sekarang kita input. Lalu di sini kita mencoba mencari obat. Obat misalnya. Kita cari. Nah, di sini muncul data obat dari kode O04 dapat 10.000 harga. Sekarang kita coba mengubah yang tadinya di sini dapat, kita coba tambahkan dapat. Lalu kita ubah. Nah, di sini berhasil kita mengubahnya. Berubah. Sekarang kita batal. Nah, jika kita mengklik tombol batal akan datanya yang kita input di sini menghilang. Kita input. Nah, di sini akan muncul kursornya. Nah, kita coba untuk membuat bak kosong. Nah, di sini kita klik lalu hapus. Di sini kita keluar. Kita masuk kembali. Nah, sekarang kita masuk di bagian deretan transaksi. Ini bagian deretan identitas, master. Kita coba di bagian pendaftaran. Kita masuk. Kita input. Ini kode pasiennya yang kita masukkan P06. P06 dengan rekam medis 00006. Perempuan. Di sini kita ganti saja karena di situ tadi bagian masternya laki-laki, jadi perempuan. Jadi di sini kita pakai laki-laki. Nama pasien. Nadi. Umur 22. Tanggal kunjungan 02/02/2024. Tempat pelayanan poli syaraf. Poli mata. Rumah sakit. Waktu kunjungan 10, nomor urut 25. Kita simpan. Di sini kita berhasil menyimpan datanya. Kita input kembali. Di sini kita coba cari data dari kode pasien P02. Cari. Tidak ada. P03. 4. Di sini kita bisa batal, input. Di sini kita bisa keluar. Bentar. Kita bisa menghapus. Kita di sini klik. Misalnya kita bikin rekam medis baru. Bukan.
B067. Kita simpan, kita hapus. Seperti itu. Untuk tombol carinya ini masalah, kita coba. Kita keluar. Di sini kita cek pada bagian apa ya? Bagian pendaftaran rawat jalannya kita lihat. Pada bagian tombol jarinya yang tidak berfungsi. Nah, sekarang kita tes. Kita ulang. Kita cek apakah di sini bisa. Karena kita sudah memperbaiki. Tetap tidak bisa, jadi kita akan memperbaiki dan memuat ulang. Kita tunggu. Nah, tadi bagian ini yang bermasalah. Jadi kita coba mulai ulang. Tunggu. Ini. Nah, di sini kita cek kembali pada
administrasinya. Oke. Sini kita langsung cek pendaftaran rawat jalan. Kita input. Nah, yang bermasalah tadi pada tombol carinya. Kita coba. Nah, pada bagian pendaftaran rawat jalan, tombol carinya tidak berfungsi. Sekarang kita beralih ke pelayanan poliklinik. Kita input. Kita masukkan nomor rekam medis. Misalkan, lalu kita tarik. Nah, di sini muncul data-data dari form sebelumnya yang sudah kita input di pendaftaran rawat jalan. Kita masukkan kode polikliniknya, kode diagnosanya S23 S9364 maaf, di sini terdapat bagian ada tampilkan diagnosa. Klik. Nah, di sini otomatis muncul. Nah, obatnya kita masukkan amoxicillin tadi. Keterangan kita standar datar saja, lalu simpan. Data obatnya sudah, kode polikliniknya sudah tersimpan. Sekarang kita input. Kita coba ubah. Kita masukkan tadi kode poliklinik GK06. Cari, tampilkan. Di sini kita akan mengubah misalkan K06 jadi K07. Terjadi error. Sekarang kita hapus, lalu kita keluar. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi form layanan rawat inap. Kita input kode pasiennya tadi K06. Jenis kelamin laki-laki. Nomor rekam medis. Pasien Sukarnadi. Kode ruang rawat inap
R06 matahari, kode diagnosa S93.4, bukan data. Sprain ankle. Di sini tanggal rawat inapnya tanggal 2 bulan 1. Di sini keterangannya tanda garis datar saja, lalu simpan. Di sini kita berhasil simpan. Nah, kita coba menggunakan tombol carinya. R06 cari, akan muncul seperti ini. Walaupun seperti ini. Nah, kita coba ubah apakah tombol ubahnya berfungsi. Walaupun error di bagian tanggalnya. Input, coba kita kembali ke R05. Kita hapus satu lalu ubah. Berubah. Nah, kita coba bikin kode ruang inap baru. Simpan. Di sini kita coba hapus. Nah, berfungsi batal input. Sekarang kita di sini R05-nya keterangannya kita tambah garis datar. Lalu ubah. Sekarang kita keluar. Pelayanan rawat inap. Sekarang kita ke administrasi rawat jalan. Kita input. Kita masukkan kode pasiennya. Nomor rekam medis. Obat. Nama pasien misalnya Sulkarnadi saja. Harga obat Rp 80.000. Jumlah bayar jumlah obat 2. Kita kurangi saja sini. Jangan. Jumlah bayar kita masukkan 160. Di sini kita klik 2 kali. Oh maaf, di sini tidak bisa terisi kalau bayar obatnya kita belum tentukan. Kita coba. Oke. Kita masuk di administrasi rawat jalan.
pasien P06 Cileling. Pasien jadi harga obat 80.000, jumlah bayar 160.000, jumlah obat 2, BPJS Kenapa ndak bisa saya padahal Oke. Obatnya 160. Rp160.000 dibayar. Nah, di sini kita cukup klik 2 kali, nah akan muncul jumlah kembalinya. Kita simpan. Nah, bagaimana cara jika kita ingin menginput data baru? Ini kita coba dulu menggunakan tombol hapusnya ya. Ini hapus. Bisa. Simpan lagi. Nah, di sini kita coba menggunakan tombol jarinya. Dan berhasil, tapi ini hanya berlaku di bagian kolom bawahnya. Di sini kita mengisi otomatis. Nah, sekarang kita keluar. Nah, sekarang kita beralih ke form terakhir pada transaksi, yaitu administrasi rawat inap. Kita masuk. Kita input kode pasien P06. Sini lama inapnya tanggal pulangnya kita ganti jadi tanggal 4 bulan 2. Di sini otomatis berubah menjadi 2 lama inapnya. Di sini kita masukkan tarif ruangan 130.000. Jumlah tagihan
Jumlah tagihan 260.000. Jumlah bayar 300.000. Jumlah kembali kita proses. Nah, di sini jumlah kembalinya muncul otomatis. Di sini kasirnya kita isi sendiri. Lalu kita simpan. Kita lihat teks tombolnya. Pada tombol cari kita cari kode pasien P02. Cari. Nah, di sini data-data dari Yulan petugas Yulan muncul, yang sudah diinput petugas Yulan muncul. Kita coba bikin data baru P07 lalu simpan. Nah, di sini kita akan menghapus P07 ini. Berhasil. Sekarang kita keluar. Nah, beginilah kira-kira dari hasil menginput data. Nah, ini adalah hasil dari menginput data dan juga tutorial tadi bagaimana cara membuka form tanpa menggunakan atau masuk terlebih dahulu ke file Visual Basic, file project Visual dan Visual Basic. Sekarang ini cukup kita tadi klik projectnya saja dan itu akan otomatis langsung masuk ke formnya. Seperti ini. Klik 2 kali saja dan akan muncul username-nya seperti ini. Lalu oke. Di bagian master juga terdapat identitas semuanya. Sudah dilengkapi, begitupun dengan transaksi, bantuan, dan di sini keluar saya cukup mengklik ini. Nah, sini kita sudah keluar otomatis dari from project yang kita buat.